Shalom, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang kelima, pelajaran yang bertajuk Anak-anak Perjanjian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saudara, saya mengundang untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh bersama-sama di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran kelima. Terima kasih juga karena saudara terus setia bersama dengan saya dan mengongsikan link atau video ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Minggu ini, pada Sabat ini, kita mempelajari satu lagi pelajaran di dalam pelajaran Sekolah Sabat yang bertemakan janji perjanjian kekal Tuhan, yaitu dengan tajuk anak-anak perjanjian. Siapa anak-anak perjanjian ini? Apa istimewanya anak-anak perjanjian ini? Mengapa Tuhan menyebut dirinya sebagai perisai Abraham? Bagaimanakah semua keluarga di bumi diberkati melalui Abraham? Inilah persoalan dan pertanyaan-pertanyaan utama di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Dan kita akan menjawabnya di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita di topik-topik yang akan kita bahas sebentar lagi. Ayat hafalan kita saudara terdapat dalam Matius 28 ayat 20 yang mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di dalam Mazmur 50 ayat 5 mengatakan, Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Nah saudara, dalam ayat ini memperlihatkan satu perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Pertanyaannya, apa tujuan perjanjian itu? Apa rancangan Tuhan bagi mereka yang bergabung dengannya dalam perjanjian abadi ini? Minggu ini saudara, marilah kita mempelajari perjanjian antara Tuhan dan Abraham untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas sebentar tadi. Itu makanya saudara, kita akan mempelajari 5 topik yang pastinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan sebentar tadi. Apa pembahasannya? Mari kita ke topik yang pertama, yaitu Tuhan melindungi anak-anak perjanjian. Bagaimana Tuhan melindungi anak-anak perjanjian ini? Kejadian 15 ayat 1 mengatakan, Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Lihat saudara, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, apa yang menarik secara khusus di sini adalah bahwa Tuhan berkata kepada Abraham, akulah perisaimu. Penggunaan kata dirimu menunjukkan sifat pribadi hubungan itu. Saudara, apa makna perisai ini sebenarnya? Penulis Alkitab lainnya juga menganggap Tuhan sebagai perisai mereka. Kalau kita baca dalam Ulangan 33 dan 2 Samuel dan Mazmur, dan arti perisai itu di dalam pelajaran kita hari ini, ialah Tuhan adalah perlindungan fisikal kita. Di dalam Mazmur 91 ayat 4-7, di sana membahas bahwa Tuhan dapat membebaskan atau melindungi kita dari segala bahaya. Walaupun Dia mungkin mengizinkan kejadian-kejadian tertentu berlaku dalam hidup kita. Dan yang kedua, perisai itu bermakna perlindungan terhadap godaan. 1 Korintus 10:13 membahas ini. Di sini mengatakan bahwa Tuhan selalu melindungi kita dari godaan jika kita meminta kepadanya. Artinya saudara, topik pertama ini, sekiranya kita berlindung di bawah perisai Tuhan, Dia akan selalu melindungi kita dari keadaan yang mungkin membuatkan kita menjauh dari keselamatan. Inilah artinya Tuhan melindungi. Topik yang kedua,
Tuhan memberkati anak-anak perjanjian. Bagaimana Tuhan memberkati anak-anak perjanjian ini? Apa berkat Tuhan itu sebenarnya yang disampaikan kepada Abraham? Kejadian 12 ayat 13 mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Juga dalam Kejadian 28 ayat 14, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, apa yang kita melihat di sini dalam konteks berkat Tuhan kepada bangsa atau manusia itu makanya pertanyaan kita bagaimana semua keluarga di bumi diberkati melalui Abraham, ini sudah dijawab dari ayat ini. Di mana di satu sisi semua orang akan mengetahui pelan penebusan berkat keturunan Abraham. Di sisi lain, berkat utama akan datang melalui benih Abraham. Kejadian 28 ayat 14. Dan siapa benih itu yang menjadi berkat kepada bangsa Abraham seterusnya? Dan apa kaitan benih itu dengan kita? Paulus menjelaskan bahwa benih yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Galatia 3:16. Penebus sendiri, yaitu Tuhan sendiri, menjadi saranan pemenuhan kewajiban pengaturan perjanjian dan semua janji-janji yang lain dilaksanakan. Jadi saudara, bagaimana Tuhan memberkati manusia? Melalui benih, melalui Yesus Kristus yang akan datang sebagai juru selamat. Yang pastinya telah menjadi berkat kepada setiap kita. Seterusnya topik yang ketiga, Tuhan menyelamatkan anak-anak perjanjian. Bagaimana melalui perjanjian Tuhan dan Abraham, anak-anak perjanjian dijanjikan keselamatan? 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan ini jelas memberitahu kepada kita bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus. Saudara atau tidak saudara, dunia kita dikendalikan oleh dosa dan kejahatan. Satu-satunya harapan kita untuk hidup di dunia yang lebih baik adalah berlindung di belakang perisai dan mempercayai benihnya. Benih itu adalah Yesus Kristus. Mustahil bagi kita untuk membayar hutang dosa-dosa kita. Namun, Yesus memungkinkannya melalui kematian dan kebangkitannya. Kita beroleh keselamatan. Artinya saudara, Tuhan masih menjadi pengantara bagi kita masing-masing di tempat suci surgawi sebagai imam besar kita. Yesus adalah penggenapan pasti dari janji Tuhan dalam perjanjiannya dengan Abraham. Kelahiran Yesus yang Tuhan janjikan itu menggenapi bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Seterusnya saudara, topik yang keempat yaitu Tuhan menjadikan anak-anak perjanjian itu berkuasa. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada anak-anak perjanjian ini? Apa kuasa ini sebenarnya? Ulangan 4 ayat 6 mengatakan, Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Melalui Abraham kita mengetahui rencana penebusan Tuhan. Secara tidak langsung saudara, melalui Abraham diberikan kuasa. Nah, Abraham bahkan tidak mempunyai anak ketika Tuhan menjanjikan perkara-perkara ini kepadanya, yaitu janji Tuhan kepada Abraham. Namun ketika keturunan Abraham meninggalkan Mesir, mereka sudah menjadi bangsa yang besar atau bangsa yang ramai. Tuhan mengesahkan perjanjiannya dengan mereka. Dia juga mempercayakan misi khusus kepada mereka untuk menjadi teladan bagi bangsa lain, cahaya dalam kegelapan. Inilah tugasan atau peranan kita
bila Tuhan mempercayakan kita misi khusus kepada kita. Di mana Tuhan menghendaki manusia mencari Tuhan Israel dan menerima Mesias sebagai penyelamat dunia. Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa, dan semua orang yang akan memandang kepadanya harus hidup. Inilah kerinduan Tuhan kepada setiap bangsa atau setiap manusia, umat percaya yang Tuhan panggil. Pena Inspirasi mengatakan, umat Tuhan adalah wakilnya di bumi, dan dia bermaksud bahwa mereka akan menjadi terang dalam kegelapan moral dunia ini. Tersebar di seluruh negeri, di kota-kota, dan di desa-desa. Mereka adalah saksi Tuhan, saluran melalui mana dia akan menyampaikan kepada dunia yang tidak percaya pengetahuan akan kehendaknya dan keajaiban rahmatnya. Disinilah saudara, kita akan merasakan bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada dunia. Dan topik yang terakhir, yang kelima, yaitu Tuhan membuatkan anak-anak perjanjian dibesarkan. Bagaimana Tuhan membesarkan anak-anak perjanjian ini? Apa makna kebesaran yang diterima oleh anak-anak perjanjian ini? Kejadian 12 ayat 2 mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, Tuhan akan memberkati kita serta akan membuat nama kita, membuatkan kita masyhur, membuatkan kita dibesarkan. Apa artinya ini? Inilah yang menjadi pelajaran kepada kita. Yaitu manusia secara pribadi itu menginginkan menjadikan nama mereka hebat atau besar dengan membina menara Babel. Tetapi mereka dipermalukan oleh Tuhan. Karena ini bukan yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya Tuhan mengambil seorang yang rendah hati, Abraham, dan menjadikan namanya hebat atau besar. Karena apa? Tuhan menentang orang-orang yang sombong, tetapi memberikan rahmat kepada orang yang rendah hati. Inilah maknanya saudara, arti Tuhan akan memberi atau mengaruniakan kebesaran, memasyurkan nama orang yang percaya, orang yang rendah hati itu, yang berkenan di mata Tuhan. Karena apa saudara? Karena kebesaran Tuhan itu berbeza dengan kebesaran dunia ini. Kebesaran Tuhan berkaitan dengan watak, tabiat, iman, ketaatan, kerendahan hati, dan mengasihi orang lain. Oleh itu saudara, janganlah kita mencari kehebatan diri sendiri. Tetapi biarkanlah Tuhan menjadikan nama kita hebat, kita dibesarkan, yang artinya kita hebat di mata Tuhan. Pena Inspirasi menegaskan, ujian yang diturunkan kepada Abraham bukannya ringan. Pengorbanan besar dituntut daripadanya. Tetapi dia tidak teragak-agak untuk mematuhi panggilan itu. Dia tidak mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan mengenai tanah yang dijanjikan. Tuhan telah berfirman dan hambanya mesti taat. Tempat paling bahagia di bumi baginya adalah tempat di mana Tuhan kehendaki dia berada. Jadi saudara, daripada pelajaran sekolah sahabat kita boleh menyimpulkan bahwa marilah kita mengingati janji Tuhan yang Tuhan sampaikan atau Tuhan bentuk bersama dengan Abraham. Janji itu juga berlaku untuk kita. Janji Tuhan sangat berharga bagi umat percaya. Kita adalah anak-anak perjanjian yang diberikan janji ini melalui Abraham. Apakah janji-janji itu akan dipenuhi? Jawabannya adalah pasti. Iman akan menjawab. Kita akan menjawab melalui iman. Ya, janji-janji Tuhan itu pasti akan dipenuhi. Sekianlah saudara, sekolah sahabat kita. Ringkasan sekolah sahabat kita pada minggu ini semoga menjadi berkat kepada setiap kita dan sahabat-sahabat yang akan mempelajari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menolong kami, bersama dengan kami, memberikan pengertian kepada kami
tentang pelajaran Sekolah Sabat kami hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.